Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengguna sekolah yang kami banggakan, izinkan kami mendemonstrasikan fitur ujian daring dalam pengawasan kamera. Peserta didik masuk di akun sekolahnya, kemudian mengklik seperti ini. Dari sini akan diarahkan untuk login lagi di aplikasi ujian. Di sini, peserta didik akan diberikan username, yaitu emailnya, dan passwordnya mungkin dari NIM-nya, atau dapat diberikan menjelang ujian. Ini untuk membuat filter siapa sebenarnya yang akan ujian, karena ini sifatnya online. Mereka masuk login, dan dari sini mereka akan masuk di ruang tunggu. Lalu, peserta didik diharapkan mengetes jaringan. Kalau jaringan sudah good, boleh lanjut kembali ke halaman muka dan tes kamera. Tapi kalau tes jaringannya di sini statusnya bad atau moderate, maka bisa dicek lagi. Kita kembali ke tes kamera. Tes kamera wajib bagi seluruh peserta. Kenapa? Karena ini akan merekam aktivitas apakah peserta didik fokus atau tidak. Sebelum tampil kamera ini, maka di bagian atas di sini akan ada konfirmasi allow atau block. Peserta didik harus klik allow supaya kameranya bisa berfungsi. Setelah itu bisa kembali dan masuk di ruang tunggu. Di dalam ruang tunggu akan berjalan waktu ujian. Ini menunjukkan sisa waktu saat ini adalah 1 menit sekian detik. Jadi beberapa saat lagi soal akan ditampilkan. Bagi peserta didik harus diketahui beberapa hal yang akan menjadi atau dianggap pelanggaran selama ujian online. Yang pertama, ketika peserta didik berusaha membuka aplikasi lain atau tab yang lain, misalnya mencoba membuka YouTube karena hendak mencari musik pada saat ingin ujian, atau mencoba membuka Google karena ingin googling jawaban atau siapa tahu ada jawabannya mirip dengan soal yang di atas, maka sistem akan merekam itu dan memberikan informasi bahwa mereka sedang membuka atau tidak fokus saat ujian. Yang lain, diharapkan peserta didik untuk fokus menatap pada layar laptopnya atau device yang digunakan. Kalau peserta didik memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri, atau menunduk ke bawah atau mendongak, aplikasi akan men-screenshot itu, akan merekam ke perilaku peserta yang tidak fokus. Sekarang tampil warna merah, artinya sesaat lagi soal akan ditampilkan. Di sini kita akan melakukan kerjakan dan peserta didik masuk. Pengguna sekolah yang saya hormati, di sini terlihat bahwasanya muncul informasi di sini bahwa saat ini peserta didik sedang menggunakan 2 layar dan karena itu diharapkan untuk mengetik ini. Sekarang ini 2 layar karena kita sedang rekam. Jadi ada 2 aplikasi yang dipakai merekam dan aplikasi ujian ini sendiri. Tapi ini karena demo maka muncul seperti ini. Dari sini maka akan muncul soal yang ditawarkan. Kita lihat di sini ya. Ini kita lihat ada soalnya. Kemudian di bagian kanan ini adalah nomor soal yang memungkinkan seorang peserta didik bisa meloncat dari nomor 1 ke nomor 10 dan kembali ke nomor 1 atau loncat ke nomor 7. Kita kembali ke nomor 1. Di sini ada soalnya, kemudian ini bisa kita kasih kecil kalau mau atau jawabannya dikasih besar, boleh. Lalu di sini kita menjawab. Ketika jawaban ini kita kurang yakin atau ragu dengan jawaban ini, maka boleh kita tandai ragu. Sehingga di nomor 1 itu akan muncul warna orange. Artinya nomor 1 ini masih diragukan jawabannya. Kita bisa lanjut di soal berikutnya dan kita menjawab misalnya A. Kalau kita yakin, maka kita bisa lanjut selanjutnya. Jadi nomor 2 kita bisa klik A dan kita bisa selanjutnya. Artinya warna hijau ini kita yakin jawaban itu. Di nomor 3 misalnya kita tidak tahu, kita juga tidak ragu, bisa kita lanjut melangkahinya. Sehingga nomor 3 warna putih, artinya soal nomor 3 ini belum kita jawab. Nomor 4 bisa kita klik dan bisa kita jawab seperti ini. Nah, ketika kita ujian seperti ini dan berusaha mencari jawaban dari tempat lain, misalnya ingin membuka Google, kita menekan tombol escape seperti ini, maka ini akan muncul. Informasi seperti ini akan muncul dan kebetulan aja lama tampilan ini tidak diberikan menit. Kalau kita putuskan ini 60 menit baru bisa terbuka, maka otomatis peserta didik tidak bisa lagi maju.
tidak bisa lagi mengerjakan soal. Ini kebetulan tampilannya ini tidak diberikan batasan. Jadi peserta didik harus paham bahwa ketika ini tidak tampil, tombol saya mengerti ini tidak tampil, maka pasti peserta didik tidak bisa mengerjakan soal. Klik ini, maka kita bisa melanjutkan pekerjaan. Jadi sekali lagi, salah satu hal yang harus dihindari adalah peserta didik jangan membuka aplikasi yang lain meskipun ingin mendengarkan musik di YouTube. Kalau misalnya saya melihat ke kanan seperti begini, ini, ya, atau saya ingin melihat ke kiri seperti ini, ya, atau saya mendongak seperti ini, atau saya menuntun ke bawah begini, semua itu akan dibaca, peserta didik tidak fokus. Jadi kita fokus membaca soal di layar kita. Jangan juga mencoba layarnya ingin dikecilkan, lalu dibuka layar lagi satu, karena itu juga akan dibaca oleh aplikasi ini layar tidak normal. Bisa kita pilih lagi jawaban ini, lalu klik selanjutnya seperti ini. Jadi kita akan, kalau ragu tandai ragu, kalau tidak langsung selanjutnya. Sehingga yang diberikan warna itu berarti peserta didik sudah menjawab soalnya. Dengan demikian bisa kita lihat misalnya seperti ini demo ya. Kemudian saya klik. Nah, dari sini kelihatan bahwa nomor 3 belum dijawab. Kita kembali ke nomor 3, mencari jawaban. Mungkin berusaha lagi cheating, tolong tidak lagi cheating. Karena kalau jendela peringatan yang diaktifkan menitnya misalnya tidak bisa terbuka selama 20 menit, maka tombol oke saya mengerti tidak muncul. Artinya apa? Selama 20 menit, waktu akan terbuang-buang bagi peserta didik dan itu akan merugikan. Kenapa? Karena berusaha membuka jendela lain atau aplikasi lain, artinya tidak fokus. Nah, nomor 1, ragu-ragu bisa kembali ke nomor 1, kemudian di sini bisa ditandai dengan yakin. Jika soal-soal sudah dilihat seperti ini, semua berwarna hijau, berarti semua soal sudah dijawab. Kita bisa keluar, meskipun waktu tersisa masih ada seperti ini. Sekali lagi, ketika kita mengerjakan soal, jangan menengok ke kanan, jangan menengok ke kiri, mendongak atau menunduk, karena dianggap tidak fokus. Peserta didik juga diharapkan tidak membuka aplikasi atau membuka tab karena sistem akan memberikan peringatan yang menghentikan pekerjaan soal. Lamanya tidak bisa bekerja soal, tentu saja sesuai dengan aturan yang diberikan oleh panitia ujian atau pemangku mata kuliah. Jika sudah selesai seperti ini, maka bisa kita klik tombol selesai. Seperti ini. Dan kalau kita sudah yakin, maka bisa kita keluar. Tapi sekiranya di dalam mengerjakan soal ini, tiba-tiba listrik padam. Tiba-tiba kita tidak sadar baterai laptop kita habis dan terputus. Maka tidak apa-apa, keluar nanti sebentar login lagi. Anggaplah sekarang ini, anggaplah ya, saya log out dan anggaplah itu sebagai listrik padam. Ini log out, jadi saya harus masuk lagi. Maka ketika saya login, di sini akan muncul tombol lanjutkan. Kita kembali, lalu kita seperti ini, kemudian kita klik, kita kembali ke halaman soal ini. Artinya, padamnya listrik, jaringan terputus, sepanjang belum diklik tombol selesai, saya yakin ini, maka bisa kita log out, kemudian kita login, dan kita melanjutkan soal yang tersisa. Sepanjang mengerjakan itu, maka atau sistem akan merekam ketika peserta didik tidak fokus, misalnya berusaha membuka aplikasi lain, membuka tab lain, atau menengok ke kiri, menengok ke kanan, semua akan dianggap oleh sistem peserta tidak fokus. Jika semua sudah selesai, bisa kita klik tombol yakin. Dengan demikian, di sini akan keluar nilai akhir seperti ini, dan karena KKM-nya adalah 75, maka dianggap belum memenuhi. Bisa melakukan remedial kembali. Demikian yang bisa kita perlihatkan dari awal sampai akhir. Di sisi lain, peserta didik bisa melihat yang lain-lainnya atau tampilannya atau ujian yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilalui. Seperti ini adalah kumpulan ujian yang sudah dilalui. Ada hasilnya, kemudian di sini ada not available karena mungkin dia terlambat atau tidak ikut ujian. Ujian sudah lewat, peserta ini baru mendaftar. Demikian informasi tentang
ujian di sekolah yang dipantau oleh kamera yang merekam aktivitas peserta didik di laptop dan kameranya masing-masing. Dengan demikian, tahapan ujian, melaksanakan ujian, kemudian peringatan pada saat kita membuka browser lain, semua akan direkam dan pada akhirnya kita bisa melihat hasilnya. Sebagai tambahan, dari sisi sistem, maka rekaman perilaku peserta yang mengikuti ujian itu akan terekam. Ini adalah hasil rekaman tadi, jadi bisa kita lihat kapan menengok ke kiri, kapan tidak fokus, seperti ini ya. Ini adalah ketika peserta berusaha membuka tab atau aplikasi yang lain pada saat sedang ujian. Demikianlah fitur ujian di dalam pengawasan kamera yang bisa kita manfaatkan ke depan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.